Salam Suksma Dharma, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu kembali kepada semua. Nyamane semeton waktu setunggil urip dimanapun kalian berada. Semoga ratu temui kalian semua satu kena lan rahayu dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Esa, dilancarkan rezekinya dan diberikan kemudahan dalam segala hal. Marilah kita tidak henti-hentinya untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena sampai detik ini kita masih diberikan napas kehidupan, masih ada roh, jiwa, nyawa dalam tubuh kita yang membuat kita masih bisa berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi, cintai, masih bisa kita melihat, merasakan dan menikmati segala anugerah Tuhan Yang Maha Besar yang telah memberikan semuanya buat kita semua yang hidup di muka bumi ini. Selama ini kita kan di dalam mewujudkan rasa syukur selalu identik dengan mungkin hal yang karena kita mendapatkan sesuatu yang baik, mendapatkan suatu hal yang menyenangkan. Marilah kita belajar untuk mewujudkan rasa syukur itu, jangan pilih-pilih. Belajarlah kita mensyukuri hidup, apapun keadaan, apapun kondisi, apapun pemberian Tuhan yang kita jalani, kita terima. Misalnya kita sehat, kita syukur. Sakit juga kita syukur. Kita ada rezeki, syukur. Tidak ada rezeki juga syukur. Cuaca terang, syukur. Cuaca hujan, syukur. Karena bagaimanapun kita sebagai manusia harus mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus taat dan tunduk dan harus mengikuti aturan beliau. Karena Tuhan menciptakan kita ini ada kelahiran, ada kematian, ada kematian, ada kelahiran, ada siang, ada malam, ada siang, ada dharma, ada adharma sebaliknya, ada orang baik, ada orang jahat, ada yang nyata, tidak nyata, ada hitam, ada putih. Jadi itu memang sudah keputusan beliau, sudah hukum kepatutan beliau. Kita disitulah belajar kita untuk bagaimana meningkatkan ketakwaan kita, ketulusan dan ketaatan kita. Dan itulah salah satu bentuk bakti kita yang utama selain kita melaksanakan yadnya, berdoa, bersembahyang sesuai dengan agama kita dan keyakinan kita masing-masing. Jadi kita di dalam mensyukuri hidup dalam kondisi apapun, kalau bisa kita selalu jangan pilih-pilih. Itu namanya kita juga orang yang berbakti pada beliau. Selama ini kita kan bersyukurnya kan secara lahir, secara umum kan hal yang baik-baik saja. Marilah kita yakinkan bahwa anugerah atau rezeki itu semuanya yang baik maupun yang tidak baik. Karena sejatinya segala sesuatu yang mungkin tidak baik menimpa hidup kita, apa yang mungkin kita hadapi di dunia ini, mungkin banyak kesulitan, banyak cobaan hidup, banyak peringatan, banyak pemantapan, bahkan hukuman sekalipun yang mungkin sering juga menimpa hidup kita, itu adalah bentuk karma kita. Kita harus yakin, selama ini kita yakin ada namanya karma pahala. Karma kan perbuatan, pahala hasil. Karena adanya suatu hasil pasti ada perbuatan, ada perbuatan pasti ada hasil. Jadi selama ini kita sudah mengenal namanya hukum karma, pahala. Tapi kenapa pada saat kita menerima sesuatu yang tidak baik menurut hukum lahir kita manusia, kenapa kadang-kadang kita di situ tidak terima? Kita kadang-kadang menyalahkan keadaan, menyalahkan siapapun yang dipakai lantaran untuk mungkin menguji kita, yang memberikan ujian cobaan. Bahkan kita menyalahkan Tuhan, Dewa, Betara, leluhur. Disitulah kekeliruan kita sebagai manusia. Mulai sekarang mindset pikiran kita rubahlah, bahwa sejatinya apa yang terjadi dalam hidup ini semua itu karena karma kita. Yang baik, yang manis, yang menyenangkan itu akibat karma baik kita, mungkin kehidupan masa lampau, yang sekarang, yang kemarin, hari ini.
yang membuat kita mendapat pahala yang baik. Itu juga sebaliknya, kita mendapat suatu pahala yang tidak baik, kita sering mendapatkan ujian, cobaan, musibah, sering sakit-sakitan, banyak kesulitan hidup dalam berbagai hal, itu adalah bentuk karma kita sendiri. Sadar tidak sadar kita pasti punya kesalahan, kesalahan hidup waktu masa lampau, kita kehidupan masa lampau yang hari ini atau kemarin. Untuk itulah marilah kita belajar, banyak mohon pengampunan kepada Tuhan, kepada leluhur, kepada orang tua, kepada semua ciptaan yang ada di muka bumi ini. Kita yakin kita punya salah, punya dosa, sengaja tidak sengaja, baik itu lewat pikiran, ucapan, kata-kata. Karena sejatinya manusia itu diciptakan memang penuh dengan keterbatasan. Di balik kita punya kesempurnaan, dalam artian kita di antara sekian ciptaannya kita kan punya suatu budi, akal budi, pikiran, yang tujuannya adalah yang tugasnya dengan kita punya pikiran untuk bisa membedakan mana yang baik yang buruk. Untuk itulah pakailah akal budi itu, bagaimana caranya dalam hidup ini agar kita bisa mengasah rohani, agar kita bisa tahu kunci-kunci hidup, rahasia-rahasia Tuhan. Dengan kita belajar banyak mendengarkan nasihat dari orang lain, orang-orang bijak, baca buku agama, dari siapapun kita bisa mendengarkan tunjuk nasihat. Yang penting yang baik, positif, yang cocok pakai, yang nggak cocok tidak sesuai silahkan buang. Seperti Ratu sekarang, maaf bukan mengguru kalian. Nah ini Ratu menyampaikan itu tulus, tidak ada tuntutan harus dipakai memaksa, enggak. Kalau memang cocok patut dipakai silahkan. Kalau memang tidak patut, tidak cocok, tidak sesuai, jangan dipakai. Jadi intinya kalau kita dalam hidup banyak menghadapi suatu ujian, cobaan apapun itu bentuknya, marilah kita introspeksi diri, yakinkanlah itu semua adalah bentuk karma kita. Kita harus syukur. Pertama banyak mohon pengampunan dulu pada Tuhan. Kalau ke agama Hindu, Ratu di Sangguase atau Idi, mohon ampunanmu, hari ini hamba banyak sekali ujian cobaan hidup yang menimpa hamba, keluarga hamba itu siapapun, mohon ampunanmu. Yakin ini semua adalah bentuk daripada karma hamba, perbuatan hamba. Inilah hasilnya sekarang hamba terima dengan tulus, penuh dengan rasa tulus, setulus-tulusnya. Dan hamba tetap bersyukur karena dengan adanya teguran inilah hamba bisa disadarkan agar selalu hamba ingat dirimu, ingat Tuhan, ingat beliau, ingat Tuhan Yang Maha Esa. Dan juga dengan teguran ini agar hamba bisa introspeksi diri untuk memperbaiki hidup dalam segala hal. Dan mohon izin, berikanlah hamba kekuatan iman, kesabaran, ketenangan, dan berikanlah jalan keluarnya atas apa yang terjadi dalam hidup hamba. Nah, begitu contohnya doa kita. Ratu sekarang mengajarkan kalau emangnya agama Hindu, langsunglah hamba mohon izin untuk mengucapkan ucapan Tuhan, Om, 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 Om. Biarkan sampai dia menyentuh di gerakan sendiri, atau kita duduk bisa menyentuh lantai atau tempat tidur. Ucap Om 4 kali itu artinya Om itu kan Tuhan sendiri. Ratu di Sangguase yang Widi, dia bermanifestasi sebagai Dewa Brahma, Wisnu, Siwa. Jadi Om 4 kali itu adalah beliau sendiri. Beliau Sang Maha Tunggal bermanifestasi sebagai Maha Pencipta, Melihara Pelebur. Jadi kita harus bersyukur dalam hidup ini kita masih diberikan nafas, diberikan kesehatan rohani, jasmani, kita bisa melaksanakan apapun. Jadi kuncinya sekarang kalau kita menghadapi ujian cobaan hidup apapun, baik itu sakit ya fisik, sakit jiwa, sakit ekonomi, sakit apapun, kesulitan hidup apapun, jangan langsung kita menyalahkan siapapun. Lebih baik kita adalah introspeksi diri, ulat saril, banyak pengampunan, tetap matur susmo karena Tuhan sudah memberikan teguran. Itu bentuk peringatan agar kita selalu ingat pada beliau dan juga leluhur. Mohonlah izin, kekuatan iman, kesabaran, dan jalan keluarnya ucaplah sebutan Tuhan 4 kali. Yang agama Islam silakan ya Allah 4 kali, agama Kristen Tuhan Yesus, Sang Buddha 4 kali, yang agama Buddha. Setelah itu matur susmu, yang agama ini matur susmu Ratu di Sangguase. Yang agama Islam matur susmu atau terima kasih ya Allah atau agama yang lain. Itu kalau bisa dilaksanakan dengan hati dasar tulus, ikhlas, dan yakin. Sakit apapun kita pikirin nggak tenang pun tiba-tiba akan tenang, asal yakin. Ya, selanjutnya kita harus yakin juga Tuhan itu tidak jauh dari diri kita, dia alam jiwa kita. Untuk itu ilmu bakti dulu, baktian juga Tuhan yang ada dalam jiwa kita. Tanpa ada roh jiwa atman sing idang raga hidup,
kalingan ngeraos kadi mangke cara ratu, kalingan raga sembahyang aturan menggarapan api pun beraktivitas apapun tidak bisa. Untuk itu membakti dulu ke dalam sebelum kita melaksanakan kegiatan, termasuk membakti di luar kita sebagai hukum lahir ke pura, ke merajaan, ke gereja, ke masjid, gantiannya. Caranya gimana? Setiap lakar mudiang, setiap mau ngapain minta izin pada beliau. Bahasa Indonesia boleh, ratu di sanwase atau yang udin minta izin hamba, minta izin tiang lakar maturan atau tiang lakar kaya, tiang lakar makan, tiang megaya. Kalau nanti sudah sampai tempat kerja atau sesma ratu di sanwase atau atau sesma yang udin yang selamat yang di tempat kerja, begitu yang berarti kita ke dalam belum bakti sebelum kita melaksanakan apapun termasuk membakti pun. Ratu di sanwase di hati boleh, di hati kami berdek dak mas yang udin tak izin tiang bakti makin kesangka, yang udin tak izin tiang makin kan mahduran sampai tempat sembahyang atau sesma yang udin yang sampai tempat sembahyang. Nah, begitu doanya. Raga mohon izin itu artinya kita sudah berdoa, sudah iraga mohon restu. Raga mohon izin jak beliau di sini karena raga angkian memilih. Di samping itu raga mohon izin itu berarti raga berdoa, salah satu bagian dia sembahyang, juga membakti, juga suksma berserah diri, banyak itu. Akan mulai kerja kampung, yang udin tak izin jangan pulang kampung, mungkin dia selamat. Begitu, raga mohon izin, mohon doa, mohon restu. Karena raga yakin selama ini widi Tuhan ada dalam jiwa kita, tapi bagaimana perlakuan kita pada beliau yang ada dalam jiwa kita selama ini kan tidak yang tahu. Jadi ratu menurunkan ajaran berserah diri ini, yaitu ajaran untuk lebih banyak meningkatkan sembah bakti, doa sembah kita disempurnakan dari 2007 dengan ya pancaran hati ketulusan. Ampura ratu tidak belajar dengan siapa-siapa, memang digerakkan dengan begitu otomatis, dengan bisa menuntun sesuai dengan hati dan yakin itu kebenaran Tuhan. Ya itu aja kepada semua yang sarang sami. Jika kata-kata ratu yang salah mohon dimaafkan. Karena ratu juga bagaimana manusia biasa pasti punya kekilapan. Semoga apa yang ratu sampaikan ini bisa bermanfaat, berguna pada kalian semua, dan tetap yakinkan kalau kita sudah selalu eling dan ingat dan bakti pada Tuhan, banyak mendoakan leluhur, banyak berbuat kebaikan, banyak berderma, banyak kita menolong sesama dengan dasar tulus ikhlas kemampuan, dan selalu semangat untuk berbuat untuk berusaha tanpa mengenal lelah sesuai kemampuan, pasti ada jalan keluar. Kita sudah bersyukur juga dalam kondisi apapun, yakin Tuhan akan berikan jalan keluarnya. Itu aja dari Ratu. Semoga sareng sami rahayu. Om santi Om.